3 tahun kan belum teruji. Ini urus negara loh, mau jadi presiden loh. Kalau Anda belum lengkap, belum pernah di legislatif, belum nasional ya maksudnya DPR, kan DPR kan boleh ngerti nih pemerintahan seperti apa. Anda belum pernah di eksekutif yang tingkat provinsi, Anda nggak ngerti jadi presiden nanti. Ini bukan soal belajar-belajar coba-coba loh. Ini negara dipertaruhkan untuk 2045. Ini negara sebentar lagi 300 juta penduduk kita. Mana boleh kita kasih orang coba-coba. Saya tidak meremehkan anak muda ya. Anak muda bisa lebih kreatif gitu ya. Tapi bicara tata negara harus mengerti konstitusi. Saya tidak mau anak cucu saya harus nunggu sekian tahun lagi, nunggu lagi mundur. Males sudah. Jadi kita nggak usah coba-coba deh. Dalam dunia politik Indonesia, kejutan selalu menjadi bagian dari dinamikanya. Salah satu kejutan terbaru yang membuat politik tanah air semakin mendebarkan adalah pencalonan Gibran Rakabuming Raka, anak dari Presiden Joko Widodo, sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Sebuah langkah tak terduga ini telah menciptakan sorotan yang tajam dan berbagai kontroversi. Mulai dari isu perlawanan Jokowi terhadap Megawati, hingga banyaknya pihak yang meragukan Gibran sebagai cawapres. Beberapa pihak merasa bahwa Gibran kurang memiliki pengalaman dan kapasitas politik yang cukup untuk mengisi jabatan sebesar wakil presiden. Salah satu tokoh politik yang memiliki pandangan seperti itu adalah mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Pria yang akrab disapa Ahok ini menilai, Gibran belum berpengalaman untuk memimpin negara sebesar Indonesia. Ahok melanjutkan bahwa untuk mengurus negara yang masyarakatnya hampir 300.000 jiwa ini, setidaknya harus punya pengalaman, baik menjadi legislatif tingkat nasional maupun eksekutif tingkat provinsi. Dengan pengalaman ini, maka seseorang dianggap mampu karena memiliki pengetahuan tata negara yang lengkap. Sebenarnya Ahok tidak bermaksud meremehkan Gibran atau anak muda lainnya. Ia yakin bahwa anak muda bisa lebih kreatif, tapi jika bicara persoalan tata negara, pemimpin harus mengerti konstitusi. Ahok menilai yang terpenting itu bukan hanya yang berani untuk maju, tapi yang lengkap dengan track record yang jelas. Butuh waktu dan pembuktian, serta tidak instan. Dibutuhkan nyali besar untuk menjadi pemimpin Indonesia. Sebab masalah yang dihadapi sangatlah besar, khususnya memberantas korupsi. Ini bukan soal belajar-belajar coba-coba loh. Ini negara dipertaruhkan untuk 2045. Ini negara sebentar lagi 300 juta penduduk kita. Mana boleh kita kasih orang coba-coba. Saya tidak meremehkan anak muda ya. Anak muda bisa lebih kreatif gitu ya. Tapi bicara tata negara harus mengerti konstitusi. Tanggapan dari PDIP juga menjadi sorotan terkait pencalonan Gibran. Sebab saat Prabowo mendeklarasikan Gibran sebagai cawapresnya, yang masih berstatus sebagai anggota PDIP. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menyatakan bahwa politik harusnya didorong oleh dedikasi terhadap kepentingan bangsa dan negara. Berjuang untuk kepentingan rakyat dan bukan untuk kepentingan pribadi atau keluarga. Selain itu, Hasto juga semakin percaya bahwa pasangan Ganjar Mahfud sudah siap untuk bersaing dalam pemilihan presiden tahun 2024. Ia mengajak semua pendukung, anggota, dan kader PDIP untuk tetap berpikir bijaksana dan berkomitmen dengan semangat yang membara. Dengan menekankan pentingnya berkomunikasi dengan baik, menerapkan strategi yang sesuai dan terlibat aktif. Hasto juga menambahkan bahwa fokus partainya adalah untuk mempromosikan perlawanan terhadap kolusi, korupsi, dan nepotisme. Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pernah memberikan peringatan keras terhadap para kadernya yang ingin bermain dua kaki. Dia meminta kader yang melakukan hal itu untuk segera keluar dari partai. Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver. Dari tentu kita tunggu sikap tegas Megawati dalam pidatonya ini. Apakah hanya sebatas pidato dan ancaman belaka, atau benar-benar tegas memecat kader PDIP yang bermanuver? Sepertinya beberapa hari ke depan akan ada tontonan seru antara Bu Mega versus Jokowi. Seperti yang kita ketahui, renggangnya hubungan Megawati dan Jokowi akibat Gibran jadi cawapres Prabowo akhirnya tidak terhindarkan. Keputusan Gibran yang menerima tawaran cawapres dianggap sebagai pengkhianatan terhadap PDIP. Belum lagi PDIP selama ini berada di kubu Jokowi dan Gibran dalam pertarungan kontestasi politik.
Mulai dari wali kota Solo, gubernur DKI Jakarta hingga presiden, PDIP selalu mendukung penuh Jokowi. Tapi saat ini Jokowi justru lebih merapat ke Prabowo. Kemudian Gibran terpilih sebagai wali kota Solo juga atas restu dan dukungan dari partai berlogo bantang tersebut. Banyak pihak yang menilai bahwa manuver Gibran terkait Cawapres secara otomatis melanggar konstitusi PDIP. Pasalnya, Jokowi dan Gibran sama-sama kader PDIP dan harusnya mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Bukan cuma itu saja, Kaisang pengharap sang anak sulung Jokowi yang juga terjun ke dunia politik justru lebih memilih bergabung bersama PSI dibanding PDIP. Berikutnya kita akan melihat bagaimana tanggapan capres lain terkait Gibran yang dimulai Cawapres Prabowo. Dimulai dari capres asal PDIP, Ganjar Pranowo, yang menilai Gibran berhak untuk menjadi Cawapres Prabowo. Perihal Jokowi yang merestui keputusan Gibran, Ganjar hanya berkomentar singkat bahwa Jokowi berhak untuk menentukan. Ganjar menegaskan bahwa semua warga negara mempunyai hak untuk ikut dalam kontestasi pemilu 2024. Sementara itu, Anies Baswedan menilai munculnya Gibran dalam kontestasi Pilpres 2024 tak membawa pengaruh apapun bagi kubunya. Anies menyatakan bahwa yang terpenting bagi dirinya adalah Pilpres 2024 berlangsung secara profesional, jujur dan adil bagi semua kontestan. Ia tak ingin mencampuri dinamika politik di luar koalisi partainya, termasuk siapapun yang akan dicalonkan ke depan dan bersaing dengan dirinya. Tak ketinggalan, Jokowi juga merespon terkait anaknya yang maju sebagai cawapres. Jokowi mengaku mendukung dan merestui langkah Gibran, sebab itulah tugasnya sebagai orang tua. Meski begitu, Jokowi tidak mencampuri terlalu jauh keputusan anaknya. Menurut dia, keputusan itu murni berada di tangan Gibran. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Merestui Pak ya? Alasan kenapa Prabowo pilih Gibran sebagai cawapres di pemilu 2024 sudah pasti menuai pro dan kontra, baik dari pihak pendukung ataupun kompetitor. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto mengatakan bahwa alasan memilih Gibran adalah untuk menjaring para calon pemilih muda. Dan Gibran diharapkan akan bisa memanfaatkan bonus demografi tersebut. Selain itu, pemilihan Gibran menjadi cawapres juga untuk memberi warna pada Pilpres 2024. Sementara itu, pengamat politik bernama Ujang Komarudin menilai terdapat dua alasan kenapa Prabowo memilih Gibran. Yang pertama, tak lepas dari posisi Gibran sebagai putra sulung dari Presiden Jokowi. Menurut dia, Prabowo dan Koalisi Indonesia Maju yang mengusungnya menilai Gibran dapat menarik suara dari pendukung dan menggunakan kekuatan Jokowi yang besar. Alasan kedua, dia menilai Gibran bisa mengambil suara dari pemilih pemula dan generasi milenial yang akan menjadi pemilih mayoritas dalam Pilpres 2024 mendatang. Video ini tidak dimaksudkan untuk mendukung atau menjatuhkan capres dan cawapres tertentu. Kami hanya memberikan informasi yang saat ini sedang berkembang di masyarakat. Jadi, tentang siapa capres dan cawapres yang terbaik, pilihannya ada di tangan kalian. Para penonton setia channel Bedangga, jangan lupa untuk terus pantau video-video terbaru dalam channel ini agar kamu tidak ketinggalan informasi terkini seputar politik di Indonesia.